Bagaimana kabarnya? Ya, kurasa itu tidak cocok untukku. Aku akan melihatnya lagi. Kenapa aku tidak masuk dan membantumu memilih? Hei, tidak. Jangan masuk. Tuan Jiang dan Nyonya Jiang selalu sangat pemilih. Aku memilih 2 lagi untuknya. Oke. Nyonya Jiang, oh sayang. Maaf Nyonya Jiang. Jadi aku akan memegang barang-barang ini untukmu. Tolong bantu aku memilih yang lebih bagus untuknya. Oke, terima kasih. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu cepat keluar. Apakah kamu ingin orang lain melihat kesenangan? Kamu memanggilku dengan keras. Aku ingin melihat apakah bajumu cocok. Nyonya Jiang, aku membawakanmu 2 potong lagi. Silakan coba lagi. Tidak ada yang lain. Bungkus semuanya. Oke. Kredit. Oke. Terima kasih. Hubungan antara Tuan Jiang dan Nyonya Jiang sangat baik. Benarkah? Kamu bisa melihatnya? Tidak heran Nyonya Jiang semakin cantik. Dia semakin baik. Jika ada yang lebih cocok di masa depan, tolong rekomendasikan lagi padaku. Aku suka wanita yang aku suka. Berpakaian cantik. Aku harus Nyonya Jiang, baju ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sudah lihat cukup? Aku tidak menyadarinya, jika mereka tidak mengatakannya. Kamu sepertinya benar-benar lebih kurus dari sebelumnya. Sepertinya kamu sudah jauh lebih baik. Hanya saja ukuran dada sepertinya kecil, hahaha. Nakal. Kenapa kamu jadi preman? Aku suamimu. Jangan lupa aku bilang padamu. Aku tidak peduli kamu marah di mana hari ini. APA Papa Mera lagi sama kamu. Jangan melampiaskannya padaku. Kamu parkir. Parker Buick APA. Aku mau duduk di belakang. Kamu ngapain duduk di belakang? Kamu tidak bisa parkir dengan kecepatan tinggi. Kalau begitu jangan ngomong sembarangan. Hei, kamu tidak merasa senang tadi saat belanja? Apapun yang kamu suka, siapapun yang menyukaimu akan menggesek kartu untuk membayarnya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu tidak buru-buru. Jaga dirimu dan kendarai mobilmu. Selamat datang. Ada apa buru-burunya? Sampai jumpa. Temanmu buru-buru pergi. Aku tidak membaca almanak saat keluar hari ini. Tidak ada yang berjalan dengan baik. Aku juga. Aku tidak membaca almanak saat keluar. Tidak ada yang berjalan dengan baik. Kamu tidak pergi ke restoran. Kamu ngapain di kamar tamu? Privasi restoran tidak bagus. Aku punya banyak rahasia dagang untuk dibahas dengan klien hari ini. Apa? Kenapa kamu takut aku akan menjualmu? Siapa yang kamu temui? Masuk saja dan lihat. Aku tidak peduli siapa yang kamu kencani. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku akan pulang dulu. Hei, apa yang hebat tentang pulang? Saat aku pulang selalu ada yang mengawasi. Kamu tahu kita berdua. Sudah lama kita tidak punya dunia berdua. Kamu ngapain sih? Bagaimana? Aku ngapain? Kamu tidak bisa lihat. Aku tidak tahu, aku tidak ingin tahu. Sudah waktunya aku pergi. Hei, Kamu ngapain sih?
Harusnya aku tanya kamu ini. Apakah kamu lupa? Kamu pakai celana dalam seksi. Ngetok pintu aku 3-4 kali. Apakah kamu tidak ingat? Tentu saja aku tidak ingat. Aku kehilangan ingatan. Tidak apa-apa. Apakah kita suami istri? Ini normal. Maksud kamu apa? Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu dulu selalu merengek padaku. Dulu ya dulu. Aku sudah bilang, aku belum siap jatuh cinta. Kamu tidak bisa memaksaku. Bukankah kamu selalu ingin punya anak untuk keluarga Jiang? Apakah kamu tidak masih periksa ke rumah sakit? Sekarang aku sudah memenuhi keinginanmu. Kamu tidak mau. Qin Yingsu tidak seperti ini. Aku bilang itu salah paham. Aku sedang mengunjungi teman. Aku tidak mau punya bayi denganmu. Bajingan. Aku tidak ingat tidak apa-apa. Kita suami istri. Ini normal. Kalau itu saudara perempuanku, pasti tidak akan menolaknya. Dia sama sekali tidak salah. Bagaimana dengan orangnya? Hei. Bagaimana dengan orang Santin? Kamu, apakah kamu tidak memikirkan cara untuk membuktikan siapa dia sebenarnya? Mengapa kamu masih membiarkan orang pergi? Aku sudah punya jawabannya. Dia benar-benar bukan Sakura. Bagaimana dengan orang Santin? Apa tujuan Huozhi datang ke keluarga Jiang? Chen Lisheng ini untuk Paman Chen. Dia semakin tua. Lebih banyak olahraga itu baik. Nanti aku akan belikan dia kartu member. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke rumahmu untuk bekerja. Kakakmu belum pulang sampai larut malam. Aku sebaiknya pulang saja. Sudah lewat jam 10. Aku duluan ya. Nyonya Jiang. Hei. Qin Yingsu menyapamu. Kamu tidak melihatnya? Tidak bisakah kamu punya sopan santun dasar? Lupakan saja mungkin Nyonya Jiang sedang tidak mood. Kak, lihat istrimu. Ada tamu datang, dia bahkan tidak menyapa. Tidak punya sopan santun sama sekali. Kakakku tidak akan benar-benar menghitung dengan Qin Yingsu kan? Kenapa kamu tiba-tiba berubah sikap? Kamu membuatku kaget. Apa? Kamu menunggu kakakku begitu lama dan tidak menunggu. Kenapa aku tidak naik dan bicara dengannya? Hei Boer. Jangan ke sana. Aku lihat kakakmu dan kakak iparmu sedang tidak mood. Aku mengerti. Mereka sedang tidak mood. Kalau begitu aku pasti sedang mood. Kenapa aku tidak mengantarmu pulang? Aku pulang sendiri saja. Baiklah, sampai jumpa di kantor besok. Hei. Chen Lisheng, kamu lupa sesuatu.
Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya mata. Kamu lihat aku sedang packing. Kenapa kamu marah padaku? Apa maksudmu kabur dari rumah? Aku tidak ingin di sini. Aku tidak ingin menunggu 1 menit pun. Aku lihat kamu hanya tidak ingin di dekatku. Apakah kamu sangat takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Jangan terlalu mesra. Kamu tidak ingin punya anak saat tidak mau. Kamu bermimpi saat ingin punya bayi. Qin Yingsu. Aku merasa semakin bingung denganmu. Kadang aku bahkan berpikir. Aku pikir kamu bersama Qin Yingsu yang dulu. Tidak sendirian sama sekali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qin Yingsu adalah Qin Yingsu. Kalau bukan dia siapa lagi? Jangan menyalahkan orang lain kalau kamu yang salah. Oke. Saya ingin punya anak dengan istri saya. Seorang anak. Boleh saya tanya apa kesalahan saya? Saya ingin bicara denganmu. Ya Tuhan. Kamu mau kemana? Jangan hentikan saya, ya Tuhan. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Saya akan memberitahu keluarga Jiang kami tidak pernah memaksamu masuk. Kamu bisa pergi jika mau. Jangan pernah kembali. Oke. Bahkan jika kamu memohon padaku, saya tidak akan pernah masuk ke keluarga Jiang lagi. Ya Tuhan. Orang sepertimu masih ingin punya anak. Apakah kamu seperti saya? Daun yang jatuh pergi. Benarkah kalian berdua masih akan bertengkar? Anak apa? Siapa yang hamil? Siapa yang mau tinggal di keluarga Jiangmu? Kakak begitu baik padamu. Dan punya anak untukmu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Jangan biarkan kakak saya tahu. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Halo Feng, ini saya Qin Yingsu bukan. Huo Zhi kabur dari rumah kemarin. Tidak pulang semalaman. Saya sedikit khawatir. Tolong bantu saya cari tahu kemana dia pergi. Sakura, kenapa kamu di sini? Bibi. Kapan datangnya? Saya datang tadi malam. Datang tadi malam. Lalu kamu bertengkar dengan Bolagia. Saya bertengkar dengan Jiang Chun. Tidak juga. Terutama karena saya merasa sedikit bosan. Tepat waktu menemani ayah. Sekalian cari udara segar. Ah, Bu Jiang. Apa yang dimasak di panci? Sudah mendidih. Oh, ngerti. Tante aku masuk dulu ya. Ya ampun.
Ada apa? Panas ya? Apa masalahnya? Kamu baik-baik saja? Olesin minyak ya? Gak apa-apa ayah. Gak apa-apa sebentar lagi juga sembuh. Aduh, matikan. Udah selesai aku punturnya. Hei, sup ini nanti siap diminum. Uhuh. Pertama kali aku lihat kamu di dapur. Enggak juga. Tapi kedepannya, aku akan belajar giat. Masih nggak mau kasih tahu aku? Kenapa tiba-tiba datang ke aku? Lalu tinggal sama aku? Yah ayah kamu nggak mau terima aku ya? Tergantung kenapa kamu nggak pulang. Jiang Chen nakal lagi sama kamu. Enggak. Lalu kenapa? Aku cuma pengin sendiri aja. Aku beneran nggak bertengkar sama dia. Kamu lihat aku nggak punya tempat lain buat pergi. Biarin aku tinggal di sini beberapa hari. Ya sudah, kamu bisa tinggal di sini. Sekalian kamu bisa temani aku buat hilangin bosan. Jangan khawatir, aku nggak akan ganggu kamu sama sekali. Kalau ada apa-apa kamu bisa langsung hubungi aku. Ya banyak. Kalau gitu kamu datang. Mereka nggak akan kehilangan pekerjaan SH. Jangan sampai mereka dengar kamu. Master. Kamu beneran berubah banyak. Berubah? Jadi lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja lebih baik. Kalau gitu kamu ngerti, hahaha. Ayah, ayo kita foto-foto. Cuacanya bagus banget hari ini. Sekarang anak muda suka banget selfie. Yo. Ambil selfie sambil hitung 123. Terong. Jangan. Kamu bergerak. Mata tutup. Tutup matamu dan ambil foto lagi. Dagu naik. Ayo lagi. Ayo lagi, kita akan nonton bareng. Kamu bilang 123. Oke. Ayo berdiri. Ayo. Boleh gak? 123, ayo kita bilang begini fonem. Di luar anginnya kencang. Bawa ayah masuk. Obatnya panas. Mau minum obat lagi? Waktunya habis. Ini. Tunggu sebentar. Ayah, ayo. Kamu pria hebat. Apa sih minum obat? Benar kan? Ya sudah. Bagaimana kalau minum obat? Aku bisa pilih film bagus buat kamu. Gimana kalau kita nonton bareng? Itu saran yang bagus kan? Oke, ambil obatmu. Ayo UPS. Mau aku minum obat? Kamu salah paham. Itu tidak benar. Kita tidak bertengkar. Berhenti cari alasan buat aku. Datang ke sini sekarang dan minta maaf ke Sakuragi. Bawa orangnya kembali. Apa kabar? Hari ini aku tidak ke kantor. Pergi temui ayah Magie. Turunkan pot bunga di kamar Poppy. Poppy pasti marah kemarin. Lupakan bunganya. Kamu pergi temui ayah. Apa yang kamu lakukan dengan semua bunga Poppy? Menanggapi ayah. Apakah kamu perlu khawatir, kakak? Qin Yingsu, lari ke tempat ayah adalah untuk memaksa ayah membuatmu mengakui kesalahanmu. Kamu tidak boleh pergi. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu pikir aku ingin mengurusmu? Hei, tidak. Berhenti bersembunyi. Bersembunyi di balik sprei dan pikir aku tidak bisa melihatmu? Siapa yang bersembunyi? Bukankah aku belum sempat menyapamu? Untuk apa kamu membawanya? Aku takut akan mengeringkannya di rumah. Kamu tidak akan pulang. Ayah tetap menyukaimu. Senang melihatmu. Jika kamu ingin tinggal lebih lama, tinggallah beberapa hari lagi. Kamu punya hak penuh. Tidak terlalu nyaman bagiku tinggal di sini.
Biarkan aku pergi, aku tidak akan pergi. Haozi, kenapa kamu muncul di keluarga Jiang? Hei Bibi. Hei Yang So. Spre. Tunggu sampai ayahmu bangun dan gantikan untuknya. Apakah dia tidur? Tidur lagi. Dia baru saja memintaku menemani dia jalan-jalan di bawah. Dia minum obat dan melakukan akupunktur. Mungkin lelah. Oke. Aku memberinya obat baru. Oke. Ayah bercanda kemarin bahwa aku minum obat semakin banyak. Orang tua perlu melengkapi berbagai nutrisi. Oke. Ayo. Oke. Kamu sudah mengantarkan semuanya. Kenapa kamu masih bertahan? Siapa bilang aku tidak bisa pergi? Di sini tinggal ayahku dan istriku. Aku tidak bisa tinggal di sini? Aku tidak ingin bersamamu. Kamu tidak berani melihatku kan? Apa yang salah dengan tanganmu? Sakit. Tidak apa-apa, sedikit sakit. Apakah ini akan terinfeksi? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Luka kecil ini perlu ke rumah sakit mana? Apakah kamu masih anak kecil? Bahkan jerawat pun kamu harus ke rumah sakit. Tidak, aku tidak mau. Sejak kecil aku selalu diurus oleh Bibi An. Apakah pakaian Bibi An baik-baik saja? Apa yang ingin kamu katakan? Aku selalu merasa kesehatan ayah semakin memburuk. Apakah kamu ingin membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ayah melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Belum tahun ini. Bibi An selalu merawat ayah. Kalau tidak, ayah tidak akan selalu menyimpan Bibi An di sisinya. Tapi jika kamu benar-benar khawatir, pulanglah bersamaku. Jangan pikir aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini bersama ayah. Baiklah, karena kamu tidak ingin pulang. Lagi pula lingkungan di sini bagus. Makan dengan baik, minum dengan baik, hidup nyaman dan udara segar. Kalau pulang kamu akan dimarahi ayahmu, santai saja. Aku tidak percaya kamu sudah terbiasa. Kita lihat saja. Wow. Momen-momen penuh dengan Qin Yingsu. Dia bilang dia berbakti. Qin Yingsu selalu memanjakanku di sekitar ayahku. Kupikir tidak ada seorang pun di keluarga Jiang yang bisa menyentuhnya. Tapi ayahku masih harus makan ini. Bibi An, pikirkanlah cara. Keluarkan Qin Yingsu dari panti jompo. Kalau aku punya cara, pasti sudah kupikirkan sejak lama. Kamu tidak melihatnya. Sekarang bahkan aku tidak perlu ke panti jompo setiap hari. Qin Yingsu itu selalu mengelilingi ayahmu sepanjang hari. Mencuci pakaian, membuat sup, memijat, dan berjalan-jalan. Aku tidak bisa mendekati ayahmu. Setelah kamu bilang bahwa faktor Qin ini mengalami amnesia, mengapa dia berubah begitu drastis? Sebelumnya dia hanya bilang ingin menghormati ayahku. Tidak ada tindakan nyata. Tidak seperhatian sekarang. Mungkinkah dia punya tujuan? Aku juga tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun aku pikir dia tidak sama seperti dulu. Apakah kita salah? Benarkah itu amnesia? Kalau begitu, maka Tuhan sangat baik padanya. Karena dia kehilangan ingatannya, kakakku memperlakukannya seperti orang yang berbeda. Kamu tidak melihatnya. Jadi Bol, aku khawatir tentangmu. Ayahmu, kakakmu Qin Yingsu, kelompok 3 orang yang bahagia. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Benar? Mereka adalah keluarga 3 orang. Aku ini apa? Aku? Bukan itu yang kumaksud. Di mata ayahmu, kamu adalah putri kandungnya. Tapi aku bukanlah keturunan keluarga Jiang. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Paul, percayalah padaku. Di mata ayahmu dia tidak pernah menganggapmu sebagai orang luar. Kamu adalah keluarga Jiang yang sebenarnya. Ingat. Oke. Ini dia. Hei.
Apa yang kamu mau? Oh, apa itu boleh? Mengejar istriku di sini. Hei, kamu bilang kalau orang tua ini tahu tentang cinta ini. Dia mungkin tidak jatuh cinta. Apa yang akan dia lakukan? Kalau kamu berani melewatkan satu kata, aku akan memecatmu segera. Hei, bibir ketat selalu menjadi kelebihanku. Lakukan sesuatu untukku. Bilang bahwa Qin Yingsu punya apartemen kecil sebelum menikahiku. Tolong periksa untukku. Siapa yang tinggal di apartemen ini? Kamu curiga bahwa Qin Yingsu tinggal di sana. Oh, Qin Yingsu ini benar-benar aneh. Aku biasanya paling takut diusir dari keluarga Jiang. Sekarang dia pergi sendiri. Itulah yang kucurigai. Karena itu semua misteri hanya bisa dipecahkan oleh Qin Yingsu. Aku tidak tahu kapan semuanya terungkap. Apa yang akan terjadi padanya? Yah UPS, oke. Aduh, lumayan rapi. Hahaha, langsung kelihatan kamu pecinta bunga. Aku menyulam dengan baik. Oke. Yah foto yang kita kirim ke Moments kemarin. Kamu nggak tahu seberapa populernya. Tapi banyak yang suka. Orang bilang kita kayak ayah dan anak. Kapan aku foto kamu? Kapan? Kamu nggak mandi. Enggak. Ayo. Mau foto? Foto di dalam. Nggak ada yang lain. Kamu nggak enak badan. Enggak, aku baik-baik aja. Gimana kamu? Kamu nggak enak badan. Aku lihat wajahmu aneh. Aku baik-baik aja, nanti aku kasih kamu minum. Oh. Haha. Huh. Gimana badan dan ingatan ayah bisa jadi buruk banget? Zhan Yikyu nggak bilang ada masalah. Itu karena aku terlalu banyak mikir. Hahaha, lihat betapa lucunya dua anak ini. UPS mulut kecil. Bayi kecil. Lucu banget. Hahaha, UPS. Dokter. Bisa kamu ajak temanmu datang? Do a hurry lagi. Bawa si kembar untuk aku lihat, oke? Belum. Ya karena saat anak lahir ya. Masalah jantung. Dia masih di rumah sakit. Aduh. Kasian banget. Iya, dan biaya pengobatannya mahal banget. Teman-temanku khawatir. Karena mereka teman. Bantu sebisa mungkin. Itu hidup. Ah, jangan khawatir. Ayah, aku mengerti. Oh, Home.
Minum hei ini. Tunggu. Ayah ini, kenapa kamu tidak pergi dan memperbaikinya dulu? Tidak, aku akan melihatnya sebentar, lihat. Hei, jangan bilang dulu. Ah, lihat si kembar. Aku merasa familiar saat melihatnya. Bukankah itu agak mirip jahe dan bawang putih saat aku kecil? Kamu agak seperti itu kan? Benar? Biar aku lihat anak siapa ini. Kamu lihat. Aduh, itu dari rumah temanku, hahaha. Maka kamu harus aku puntur dulu. Akan kutunjukkan nanti. Hei, jangan pergi. Akan kutunjukkan nanti. Ada apa buru-buru? Kenapa kamu tidak minum obat tepat waktu? Kenapa Poppy berpikir untuk menunjukkan foto anak-anak padamu? Hanya mengobrol? HMPH. Aku pikir Poppy ini juga suka anak-anak. Masalahnya pasti dengan lumba-lumba tak bersirip. Itu belum tentu benar. Kamu juga melihat si kembar tadi. Menurutmu dia mirip sekali dengan lumba-lumba tak bersirip saat kecil? Ah, ini aku akan memiliki cucu ini dengan si kembar. Aku sembuh dari penyakit ini, hahaha. Pikirkanlah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Anak itu ukurannya sama dan terlihat sama. Nah, jika kamu ingin cepat memiliki cucu, cepat temukan keluarga yang baik untuk Bo. Mungkin dia lebih cepat daripada yang Su. Itu berbeda. Anak Boer tidak bermarga Jiang. Oke. Oh, kenapa hari ini asam? Ah, bagaimana sekarang? Oke. Halo, ada apa? Hizi. Sekarang kita punya masalah. Sekretaris Fang ikut saya ke rumah sakit tadi. Apa dia melihat anaknya? Tidak, untungnya saya menemukannya tepat waktu. Saya bersembunyi. Houze, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apa kamu membuat Jiang Chong curiga? Kalau tidak, mengapa Sekretaris Fang mengikuti saya ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Bukankah kita suami istri? Tidak masalah kalau kamu tidak ingat. Ini normal. Apa maksudmu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Saya tidak melakukan apa-apa. Kakak baik-baik saja. Mungkin kamu terlalu sensitif. Mungkin Sekretaris Fang hanya kebetulan, kan? Tidak mungkin. Sesuatu memberitahu saya. Sekretaris Fang mengikuti saya ke rumah sakit. Mari kita tidak bertemu dulu untuk sementara waktu. Saya tidak bisa membiarkan Jiang Chun tahu siapa kamu. Jadi meskipun saya ditutup mulut, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya tidak bisa membiarkan keluarga Jiang menangkap saya. Kakak, saya pikir kamu harus memberitahu keluarga Jiang tentang anak itu. Lagi pula anak itu adalah darah daging keluarga Jiang. Dan ayah sangat menginginkan cucu. Saya sudah mencoba. Dia bahkan merawat anak orang lain ketika mereka sakit. Apalagi kamu. Dia pasti tidak akan meninggalkan kamu dan anak itu sendirian. Tidak, jangan mengambil keputusan sendiri. Saya perlu memikirkan ini dengan serius. Kakak. Kapan Jiang Chun tahu tentang kakak dan saya? Atau apakah kakak terlalu khawatir? Bagaimanapun juga, hanya biarkan kakak dan anak kembali ke keluarga Jiang secepatnya. Ini semua bisa berakhir.
Ingsi, Mengapa kamu tidak mengetuk pintu? maaf. Saya di sini untuk membawakan kamu salep luka bakar. Tidak, saya baik-baik saja. Tinggalkan saja di sini. Dia mungkin tidak melihat bekas luka saya, kan? Dokter Zhang, Hei, bagaimana perasaanmu saat bangun tidur? Dokter, di mana gadis yang terluka bersamaku sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Ah, dia mengalami cedera punggung yang parah. Tapi dia sudah keluar dari rumah sakit sekarang. Dia juga bilang tidak ingin hadiah atau apapun. Jadi dia tidak meninggalkan namanya. bagaimana keadaannya? Aku selalu merasa pusing. Tidur lagi. Oke. Apakah kamu merasa mati rasa sekarang? Sakit kepala tidak sakit. Tidak hanya ingin tidur. Kamu hanya lelah. Minum obat dulu. Makan lalu tidur. Bukankah tante dan ayah baru saja minum obat setelah aku pungtur? Mengepal makan lagi. Ini pil kesehatan. Tidak masalah jika makan lebih dari sekali atau 2 kali. Ini racun 3 titik. Lebih baik berhati-hati. Ayah, minumlah sup. Kapan kamu datang? Aku tinggal di sini beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan tahu jika kamu datang. Apakah kamu bertengkar dengan Johnson lagi? Ayah, Itu pergi. Berikan aku telepon itu. Ayo, jangan ikut campur dalam urusan pasangan muda. berikan padaku jika aku menyuruhmu. English Su. Ayahmu hanya lelah. Tidur saja, oke. Cepat. Minum obat dulu. UPS Macon. Urusan pasangan muda. Apa hubungannya dengan itu? Siapa kamu? Minum obat. Aku ingat untuk mengambil teleponku. Minum obat dulu. Apa yang terjadi dengan tubuh ayah Bibian? Sakura, Anda tidak perlu gugup. Ayahmu sudah tua. Saya pernah mengalami stroke sebelumnya. Fenomena ini sangat normal. Normal. Apakah ini normal? Besok saya ingin membawa ayah saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail. Kapan saja Anda mau. Selama ayahmu mau. Poppy, saya tahu betapa Anda peduli pada ayah Anda. Tapi jangan terlalu sensitif. Saya telah menjadi dokter keluarga Jiang selama 30 tahun. Setiap orang di keluarga Jiang seperti keluarga saya. Jadi percayalah pada saya. Oke. Bibi, mungkin saya terlalu sensitif. Ayah dan Jiang Chun selalu sangat percaya pada Anda. Ya, saya juga. Selain itu tubuh saya. Bukankah selalu Bibi An yang merawatnya? Terima kasih. Sama-sama. Apakah obat Anda hampir habis? Pergi ke klinik lain hari untuk mendapatkannya. Oh, mengerti.
Suplemen kesehatan kakak menambahkan kontrasepsi. Siapa tahu jika saya akan menambahkan sesuatu ke obat ayah juga. Mengapa ada begitu banyak? Saya ingin melihat tahun monyet dan bulan sendiri. Apakah tidak ada versi elektronik? Ini adalah informasi dari semua hotel bintang 5 super dunia. Ada juga banyak informasi bisnis yang tidak dapat ditemukan online. Jadi Anda hanya bisa menontonnya perlahan. Aduh. Mengepal kokok saya meninggalkan, segalanya untuk saya. Sangat buruk menjadi tangan hitam. Anda pergi dulu. Hei. Mengapa Anda datang dengan sepeda? Oh sayang. Unit kami. Sesuatu yang salah lagi. Apa yang harus dikatakan tentang perjalanan hijau dimulai dengan saya. Biarkan orang-orang di unit, kami memilih 2 hari dalam seminggu. Entah dengan sepeda atau dengan bus. Jadi saya mendapat sepeda. Bagus. Saya belum bisa mengendarainya. Ok saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Ayahku menyuruhku mengembalikan klub ini padamu. Dia bilang dia tidak jago dalam hal ini. Agar kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa ayahmu begitu tidak sopan? Bagaimana kalau aku mengajarimu naik sepeda sebagai gantinya? Itu baru namanya. Lagi pula aku sedang bosan sekarang. Mereka terus menyuruhku melihat dokumen di sana. Tapi aku menemukan bahwa sungguh menyenangkan mengenalmu. Karena kamu selalu muncul saat aku paling sedih. Baiklah ayo pergi. Sepertinya aku tidak cocok dengan baju ini. Tunggu aku naik dan ganti dengan yang lebih ringan. Ya tentu. Bawa klubnya. Oke. Tunggu aku. Tunggu di sini. Hei. Ini untukmu. Ya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Hei. Jangan lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Hei jangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya aku di sini. Hei. Tidak mungkin. Tidak apa-apa, tangan terkendali. Kendalikan arahnya. Jangan goyangkan lawanmu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir. Jangan lepaskan. Hei. Kenapa kamu melepaskannya? Bagaimana kabarmu? Apa kamu terluka? Sakit sekali aku tidak bisa bergerak. Di mana kamu jatuh? Apa di sini, di sini, di sini? Ah, biar aku gosok untukmu. Ah, apa di sini? Ah. Ini semua kesalahanku ini, semua kesalahanku. Hei. Sepertinya tidak. Aku bohong padamu. Cukup tahu setelah aku jatuh, kamu akan langsung datang untuk melihat apakah aku benar-benar peduli. Apa kamu bercanda lagi? Hei. Kenapa kita tidak mencoba lagi? Oke. Ayo. Kamu lihat, aku bisa naik. Oke. Apa aku pintar? Ya tidak apa-apa. Bo ini bukan hanya karena perusahaan hari ini kan? Pasti ada sesuatu yang lain di pikiranku. Aku bilang aku tidak ingin menjadi pendendam. Aku hanya ingin menikmati saat-saat indah sekarang. Biarkan Qin Hui wanita jahat itu sementara menghilang dari duniaku. Aku tidak perlu memikirkannya. Dokumen perusahaan yang berantakan. Apalagi bekerja keras untuk membuat ayahku senang. Membuktikan bahwa aku mampu di keluarga Jiang. Ada tempatnya. Tidak terancam oleh siapapun. Wah, siapa yang mengancammu? Kamu jelaskan. Takdir mengancamku. Ya, aku punya satu. Rahasia kecil kamu ingin tahu? Sangat-sangat sedikit orang yang tahu. Sepertinya kamu tidak boleh memberitahuku. Ayo aku akan mengantarmu pulang. Kamu duduk di belakang. Boah. Sebenarnya kamu sangat pintar. Hanya saja keluargamu memanjamu.
Sebenarnya aku seharusnya mengadopsi anak dulu. Semakin baik mereka memperlakukan aku. Apapun yang membuatku merasa seperti kehilangan segalanya. Ayo peluk aku erat. Mari bersenang-senang. Ayo. Ini dia. Tolong. Beritahu Tuan Jiang. Nyonya Jiang, apakah aku di sini? Kata mereka akan segera turun. Bibi An sudah datang. Cepat siapkan makan malam. Hei, Bibi An akan pergi setelah makan malam. tidak ada yang lain. Aku di sini untuk menjelaskan. Kalau tidak aku merasa tidak enak di hati. Bibi An, Ada apa? ini obat Pak Jiang. Nyonya Jiang ada di panti jompo. Bilang aku kasih obat dengan bahan tidak jelas ke orang tua itu. Juga bawa untuk dites. Pas aku pergi aku lihat botolnya masih ada. Aku bawa khusus untukmu. Bibi An, kamu terlalu banyak mikir. Kamu sudah jadi dokter keluarga kami lebih dari 20 tahun. Masa kami nggak percaya kamu? Karena kamu sudah bawa. Ya udah kita tes aja. Aku lihat siapa yang berani. Qin Yingsu, kamu semakin berani aja sekarang. Aku berani andalkan Bibi An. Gak ada label di botol obatnya. Ayah udah beberapa kali kecelakaan di panti jompo. Bibi An bilang itu hal kecil. Tapi aku rasa gak sesederhana itu. Kamu gak mau tahu kondisi ayah. Ya udah aku kasih tahu. Ayahmu semakin sakit. Semua karena kamu. Karena aku? Jangan asal tuduh. Itu fotomu kasih lihat anak ke orang tua itu. Bikin orang tua itu salah paham kalau Jiang Village punya anak di luar nikah. Makanya dia pingsan. Kamu bikin heboh aja. Orang tua itu. Apa maksudmu? Anak di luar nikah. Anak di luar nikah apa? Tanya dia ada di HP-nya. Maksudmu apa? Anak di luar nikah apa? Jelaskan. Kasih HP-mu. Kasih HP-mu. Aku mau lihat anak di luar nikah apa yang dimiliki saudaraku. Tolong buka HP-mu. Pukul dia. Sebenarnya aku hanya mengunduh foto-foto dari internet. Aku ingin membuat ayah bahagia. Aku tidak menyangka dia akan salah paham. Ini benar-benar kesalahpahaman. Apa kau pikir kesalahpahaman bisa menjelaskan semuanya dengan jelas? Qin Yousu, apa kau gila dengan anak-anakmu sendiri? Hentikan perdebatan ini. Kau menyuruhku membongkar langit-langit ini kan? Ah! Keluarga Jiang tidak punya masalah sebanyak ini. Jangan makan sembarangan. Dan kamu. Kamu bicara lebih sedikit. Ikut aku. Kalau ada pertanyaan datanglah padaku. Apa maksud semua ini? Bagaimana aku tahu akan berakhir seperti ini? Bukan berarti kau tidak tahu. Ayah mendesakku untuk punya bayi. Jadi aku mencari beberapa gambar di internet untuk menyenangkan hatinya. Siapa yang menyangka ayah bakal salah paham? Lagi pula Bibi. Aku pikir dia berusaha menutupi penyakit ayah. Kau datang ke keluarga Jiang kami. Bukan untuk membuat kami gelisah. Sekarang buat seperti ini. Apa kau senang? Apa yang harus membuatku senang? Sekarang kau adalah selir. Kau harus tahu tujuanmu di keluarga Jiang. Apa tujuanku? Itu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Apa tujuan yang bisa kumiliki? Apa aku melakukan sesuatu yang salah pada keluarga Jiang Mu? Tetap saja apa yang membuatku menyesal pada Johnson? Kau harus bertanya pada Qin Yingsu tentang ini. Kau Qin Yingsu? Kau belum mengakui siapa dirimu sampai sekarang. Halo. Oke tidak. Lalu kau bisa bilang otakku rusak. Aku mengalami amnesia. Aku tidak ingat apa. Bagaimanapun kau tidak peduli. Amnesia. Lakukan omong kosong ini. Kalau kau percaya sendiri, aku berani mempercayainya. Ya aku percaya.
Hei, bagaimana denganmu? Bisa kamu menyetir? Mau mati di tengah jalan? Bicara yang baik. Mau mati untuk apa? Kamu buta. Aku parkir mobil di pinggir jalan, kamu tidak lihat. Bagaimana bisa bicara kalau tidak buta? Kenapa kamu buta? Ada apa, nyetir Bentley hebat ya? Ah, apa hubungannya dengan nyetir Bentley? Kalau punya uang, kalau mau aku pindah, aku pindah. Bicara yang baik, oke? Maaf, kami bertengkar di mobil dan bercerai. Aku akan segera pergi. Ngomong ngawur di jalan. Kamu sakit. Sakit-sakit. Kamu bagaimana kamu sakit? Siapa yang mau bercerai? Siapa yang mau bercerai? Lihat dirimu sendiri baik-baik. Merenungkan apa? Maksud kamu apa? Hei. Sial. Orang gila ini. Kamu benar-benar marah. Kenapa memperhatikan apa yang dikatakan Kim Yo-usu? Kamu bilang aku ada di sana. Aku sudah menjadi dokter keluarga di keluarga Jiang selama 30 tahun. Bahkan ayahmu tidak meragukan level dan karakterku. Kenapa dia harus? Bukankah kamu selalu membujukku sebelumnya? Kamu bilang mau aku melepaskannya. Kenapa kamu tidak tahan sendiri? Oh sayang, oke. Jangan marah, tersenyum. Lelese. Senyum. Ya jangan bikin muka. Hati-hati kerutan. Aku muda dan tidak takut. Cerita tentang kamu. Kamu kelihatannya dalam suasana hati yang baik. Karena apa? Kamu tebak. Kamu taruhan. Bukankah itu karena Chen Rinsheng? Menurutku, hubunganku dengannya semakin dekat. Seberapa dekat pun kamu tetap pewaris properti Jiang. Bagaimana dengan dia? Hanya seorang desainer kecil. Kalau kamu mau melakukannya lagi, aku tidak akan memberitahumu rahasiaku mulai sekarang. Oke. Ayo jangan bicarakan Chen Lisheng, oke? Mari kita bicarakan Qin Yingsu. Oh, Qin Yingsu ini? Aku akhir-akhir ini menunjukkan pada ayahmu foto-foto kembaran. Supaya begitu ayahmu melihat saudaramu, mereka langsung ngomongin soal punya bayi. Kalau kamu tidak tahu, kamu pikir kembaran itu milik pribadi saudaramu. Lalu bagaimana dengan punya anak? Orang sepertimu masih mau punya anak? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa 11 Yingsu benar-benar bisa hamil? Apa iya? Itu tidak mungkin. Dia sudah minum obat yang aku berikan padanya. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Aku tidak bisa memastikannya. Karena aku pernah mendengar Magie menyebutkannya sebelumnya. Tampaknya ada di tempat sampah. Aku melihat obat yang dibuang oleh Qin Yingsu. Waktu itu dia mengira itu terjatuh secara tidak sengaja. Kalau kamu bilang jika Qin Yingsu tidak minum obat yang kamu resepkan untuknya, sangat mungkin dia akan hamil. Apa Qin Yingsu setajam itu? Dia lebih pintar dari yang kita kira. Begini, dia tahu kita punya hubungan yang baik. Bahkan jika dia tidak tahu ada yang salah dengan obatnya, waspada terhadapku, dia juga tidak akan meminumnya. Dan aku pernah mendengarnya berdebat dengan saudaraku sebelumnya. Aku selalu membicarakan soal anak-anak. Tidak heran dia terus pergi ke panti jompo tanpa alasan. Menunjukkan pada ayahmu foto-foto kembaran itu tidak masalah. Pasti dia hamil. Mungkin saudaraku tidak menginginkan anak ini. Jadi Qin Yingsu pergi ke ayahku. Biarkan ayahku membantunya. Dia tidak berani mempermalukan saudaramu. Jadi biarkan ayahmu memberi tekanan pada saudaramu. Qin Yingsu ini, kalau kamu benar-benar membiarkannya melahirkan anak dari keluarga Jiang, bagaimana kamu akan menjalani hari-hari ini di masa depan? Bibi pikirkan cara. Bantu aku, jangan khawatir. Kita harus mencari tahu dulu, apakah dia benar-benar hamil. Sungguh baik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Kamu bilang keluarga Jiang ini. Jong Fu juga. Tidak ada yang bisa khawatir di keluarga ini.
Rusak, jangan ambil dompet ini. Dia tidak mungkin sudah lama kembalikan. Hei, berikan uang itu. Maaf, simpan kembaliannya. Terima kasih, simpan kembaliannya. Terima kasih, Tuan. Permisi. Selamat tinggal, Tuan. Semua hal memalukan terlihat olehmu. Haha, kamu bertengkar lagi dengan Huoshi. Aku menemukan setiap kali kamu sial. Ada hubungannya dengan Huoshi ini. Berhenti melihat leluconku. Aku mencari kamu untuk hal lain. Aku mengerti. Kamu hanya ingin tahu tentang Qin Yingsu itu. Benar, maaf, aku kehilangan itu. Aku pergi lagi. Apartemen prapernikahan Qin Yingsu sudah disewakan. Dan tidak berhenti di situ. Hari ini Huoshi tiba-tiba bilang dia ingin bercerai denganku. Itu sangat aneh. Aku mengerti. Mengerti. Aku pasti akan mengawasi Huoshi. Dia pasti tidak akan kehilangan kontak dengan Qin Yingsu. Ya, semakin buruk dia, semakin dia tidak bisa tinggal di keluarga Jiang. Kenapa dia meninggalkan keluarga Jiang? Tanpa izinku. Dia tidak boleh meninggalkan keluarga Jiang. Aku merah. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan. Potpi, kamu mencari apa? Ah, aku sedang mencari sesuatu. Apakah kamu mencari botol obat? Aku akan menyimpannya untukmu. Nah, sejujurnya aku juga merasa ada yang tidak beres dengan kakek itu. Penyakit semakin parah. Kamu bilang Tuan dan Bo tidak tahu. Bagaimana jika Dokter An menyembunyikan sesuatu? Bukankah ini buruk untukmu dan Tuan? Terima kasih, Kakak Ma. Penuh dengan vitamin dan mineral. Seperti yang dikatakan Ening Chiu, semua bahan sehat. Tidak ada yang istimewa. Aku selalu merasa dia agak aneh. Jika aku tidak menabrakmu hari itu, aku tidak tahu berapa banyak obat yang akan dia berikan kepada ayah. Kamu lihat kesehatan ayah semakin memburuk. Dia berpsikoris tidak. Bisakah kamu bilang ini tidak aneh? Xiazhi, dari sudut pandang seorang teman, aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan keluarga Jiang. Kamu dan Jiang Chun jelaskan. Qin Yinsu dan anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Kekacauannya sendiri, biarkan dia yang menanganinya. Lagi pula ini semua karena dia. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dan anak itu adalah dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menanggung permainan ini. Kamu seharusnya tidak khawatir tentang orang dan hal-hal dari keluarga Jiang. Kakakku pasti tidak ada jalan lain. Bagaimana lagi ini bisa terjadi? Kamu punya cara. Kurasa hanya kamu yang menganggapnya sebagai kakakmu. Dia bahkan tidak menganggapmu sebagai saudara. Siapa yang mendorong kakakku ke dalam lubang api? Dia juga tidak bisa memaksa. Harus. Selain itu, aku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu lihat ayah benar-benar baik padaku. Aku juga sangat dekat dengannya. Huoshi ini yang paling aku khawatirkan. Aku tahu kamu selalu menginginkan keluarga yang utuh. Jadi kamu merawat ayah Jiang-san. Karena kamu telah menjadikannya keluargamu. Benar kan? Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Sooner or later, semua ini akan dikembalikan kepada kakakmu. Maka kamu tidak akan punya apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan? Bisakah kamu hidup dengan perasaan mendapatkan dan kehilangan ini? Untuk saudariku, rela. Saudarimu. Kamu hanya punya saudarimu di hatimu. Kapan kamu bisa merasa kasihan pada dirimu sendiri? Huoshi. Aku sangat marah padamu. Huoshi, biar aku bilang. Jangan ganggu aku dengan urusanmu dan keluarga Jiang lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Hei, ambilkan aku yang lain. Yang merah ini. Ide bagus. Oke, terima kasih. Ya?
Hati-hati, hei! Pak butuh bantuan? SSSST. Aku cuma melihat-lihat. Ah, oh jangan khawatir. Aku akan mengawasinya untukmu. Aku mengerti. Di kereta bayi semuanya ada. Toko bayi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Berapa harganya? Total 2000 ini. Halo? Apakah kamu sibuk? Ya kalau begitu kita bertemu di tempat biasa. Baik. Baik di lobi hotel. Oke, sampai jumpa nanti. Apa yang dia katakan? Hotelnya benar-benar biar aku pergi. Oh, kamu tidak perlu buru-buru. Aku kenal kamu. Jangan lakukan itu. Ayo tutup teleponnya. Oke. Aku akan melihatnya lagi. Selamat datang. Nyonya Song. Ya ampun, saya sudah membeli beberapa dari istri saya. Ini untuk anak-anak. UPS sebenarnya saya sudah membelinya. Hanya saja saya sangat sibuk belakangan ini. Saya belum sempat mengantarkannya ke kamu UPS. Terima kasih banyak. Ah, bisa kamu lihat. Mata Nyonya Jiang. Tidak mungkin salah. Dan kamu punya visi. Barang-barang ini cocok untuk anak 6 bulan. Kamu sangat perhatian. Maka saya akan lebih hormat daripada patuh sama-sama. Awalnya saat saya datang, saya ingin membawakanmu gambar yang digambar anak-anak di panti asuhan. Saya lupa hasilnya. Panggilanmu terlalu mendadak. Saya datang terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa, ada kesempatan lain-lain kali. Oke, lain kali. Saya ada urusan mendesak untuk bertemu denganmu. Apakah kamu punya waktu sebentar? Mari kita ganti tempat pertemuan. Karena Sekretaris Fang mengikuti saya. Saya buru-buru ke rumah sakit untuk melihat anak saya. Anaknya sepertinya sesak napas. Kita akan membuat janji nanti. Selamat datang. Mengapa tante di sini? Ah, baru saja saat kamu menelepon saya. Saya kebetulan sedang melakukan akupunktur di klinik pengobatan tradisional Tiongkok Dr. An. Dr. An mendengar bahwa kita akan bertemu. Bilang saya ada urusan dengan kamu. Bukankah ini datang bersama-sama? Apa yang terjadi dengan tante sampai terburu-buru? Dr. An duduk. Saya baru saja mendengar dari Nyonya Song bahwa kamu ada di sini. Saya mengikuti. Jangan mengganggu obrolan kalian. Jangan mengganggu duduk. Diaren, saya peduli padamu. Bilang akan membantumu menyesuaikan diri dengan baik. Kita baru saja membicarakan ini. Saat itulah kamu menelepon. Kamu bilang kebetulan. Kamu tahu tidak? Ayahmu meminta saya untuk meraba nadimu. Penyesuaian? Kakek itu buru-buru menggendong cucunya. Oh, pantas saja. Saya akan bertemu Nyonya Jiang di rumah sakit Qingdao untuk pemeriksaan kesehatan. Saya punya rencana. Mempersiapkan kehamilan? Dokter Naan juga menyesuaikan Nyonya Jiang. Oke, ayo. Bayarkan saya, menggembol denayut nadi, Anda terlebih dahulu. Ayo. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak apa-apa memegang dua tubuh Anda selama 3 tahun? Kemudian terima kasih bibian sama-sama. Kemudian Anda bisa bicara. Saya pergi dulu. Baiklah, terima kasih Dr. An. Oh sayang, Boer jangan khawatir. Kinsu tidak hamil. Tampaknya masalah anak itu adalah keinginannya sendiri. Bisakah Anda menunggu sebentar?
Anda sudah ditelepon. Ada masalah dengan perusahaan? Jika Anda punya urusan pulanglah dulu. Anda bilang saya bepergian hijau. Anda harus mendapatkan sepeda untuk mengikuti saya. Saya naik ke Institut Desain dan Anda mengikuti. Apa maksudmu? Saya melakukan ini demi tubuh saya. Oke. Selain itu jika Anda pergi ke Institut Desain saya tidak bisa pergi dengan sepeda. Kemudian Anda cepat pergi. Siapa yang terakhir di garis finish? Saya Pa Yang membelai makin malam. Hei, tunggu sebentar. Itu Chen Lingsheng. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Saya sudah memikirkan ini untuk waktu yang lama. Saya menyimpannya di hati dan tidak tahu. Jika saya tidak memberitahu Anda hari ini, saya mungkin tidak bisa tidur. Itu bukan masalah. Sangat serius. Berani berbohong padaku. Kenapa kamu datang ke rumah sakit? Juga berganti baju. Halo Lau Liu. Saya Annie Q. Apa kamu tidak keberatan? Aku di unitmu. Aku akan lihat kalau tidak masalah. Kamu? Oke. Hei Loas. Kamu bilang 20 tahun berlalu dalam sekejap. Hai waktu anak teman lama menikah tahun lalu. Aku pernah lihat kamu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan menghubungiku. Hahaha bilang saja. Apa masalahnya dengan aku? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya lewat. Oh aku? Aku masih suka kamu yang dulu. Bicara langsung. Jangan berbelit-belit. Hahaha. Oke jadi aku akan langsung ke intinya. Bilang. Apa orang ini ada kesan? Ada yang bilang dia berobat di rumah sakitmu. Oh. Aduh kamu bodoh sekali. Lihat aku. Oh sayang. Cocok sekali. Feng Lisheng. Harusnya cewek seperti ini yang pantas. Barang apa yang benar-benar kurang 108.000 mil. Dulu kalau aku tidak melihat. Aku sangat menentang pernikahan mereka. Bagaimana kamu bisa ketemu cewek baik seperti ini? Oke. Sudah berapa lama? Kenapa kamu masih menyebut Sia-Si? Lagi pula mereka tidak bilang mereka teman. Ini bukan hubungan kerja. Apa yang kamu tahu? Hei. Chen Lisheng kamu bilang kamu. Sepedamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam permainanmu. Hei. Lihat kamu. Aku kira kamu akan membunuhku dengan keras. Kamu harus makan masakan ibuku. Tidak ada kue. Apa yang kamu tahu? Makanan yang dimasak di rumah enak. Aku dibesarkan dengan makan. Simio ITU. Tidak ada rasanya sama sekali. Aku masih ingat masakan Tante Chen. Rasanya lebih seperti rumah. Ayo. Makan buah. Terima kasih paman. Kalau begitu aku diterima. Tentu saja kamu diterima. Bor maukah kamu menganggap ini sebagai rumahmu mulai sekarang? Datang kapan saja kamu mau. Katakan pada tantemu apa yang ingin kamu makan. Kalau begitu aku berterima kasih sebelumnya pada tantemu. Hei sama-sama. Mama kapan kita bisa makan? Bagaimana dengan pasta Manchu yang kamu buat? Aku mau bisakah kamu mengatasinya? Aku bantu kamu. Tidak apa-apa. UPS jangan gali sendiri. Hei kamu cuci tangan. Hahaha makan satu dulu. Hahaha. Oke ini dia. Dan satu ikan. Haha. Embol jelas anggur. Oh siap makan. Apa?
Kakak, kenapa kamu tiba-tiba pindah ke hotel lagi? Apa yang kamu katakan sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Sekretaris pertama Fang, Annie Q lagi. Apa yang terjadi dengan Annie Q? Annie Q mengikutiku ke rumah sakit. Hampir menangkapku melihat anak-anak. Keluarga Jiang sudah mencurigaimu. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak melakukannya. Mungkinkah aku menunjukkan foto anak itu pada ayah? Apa kamu menunjukkan foto anakmu pada ayah? Apakah kamu sudah membicarakannya denganku? Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak mengatakan siapa bayi itu. Aku hanya ingin menunjukkan pada ayahku. Coba sikap ayah. Kamu membunuhku. Kamu. Kakak. Apa yang salah kulakukan? Kamu berani bertanya padaku. Berapa kali aku sudah bilang? Asal kamu urus perasaanmu dengan baik. Jangan khawatirkan hal lain. Semua orang di keluarga Jiang dari atas sampai bawah tidak ada yang hemat. Mengatur strategi saja kita tidak bisa menandingi mereka. Kamu membuatku sangat pasif sekarang. Dan kamu tahu apa? Anak itu baru stabil. Aku sedang mencoba mencari cara untuk memindahkan mereka sekarang. Kalau ada yang salah, kamu benar-benar ingin membunuhku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kakak, aku benar-benar hanya ingin membantumu. Kamu membantuku dengan tidak melakukan apa-apa. Xiazhi. Aku sangat bersemangat tadi. Aku benar-benar takut. Maaf Xiazhi. Seharusnya tidak memukulmu. Ini semua salahku. Kakak, tolong tenang dulu. Sebenarnya menurutku Jiang Chun sudah berubah selama ini. Aku tidak tahu kenapa dia dulu tidak suka anak-anak. Tapi aku tahu dia sekarang mau menerima anak-anak. Dan dia menyukai anak-anak. Xiazhi, kamu baru kenal Jiang Chun beberapa hari. Aku sudah menikah dengannya selama 2 tahun. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Apakah kamu benar-benar salah paham? Suami istri harus jujur satu sama lain. Banyak hal tidak harus seperti ini. Berapa kali aku sudah bilang, jangan ikut campur urusan kami. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Ambil saja apa yang harus datang pasti akan datang. Halo? Apa yang hilang dari ayah? Oke, aku mengerti. Kakak, aku harus pulang. Ayah sudah tiada. Oke, cepatlah. Ingat jangan bilang apa-apa saat pulang. Jangan lakukan apa-apa. Aku mohon. Keluarga Jiang sudah curiga. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang membuat mereka semakin curiga. Kamu tahu terutama anak-anak. Jangan bicara sepatah kata pun. Oke, aku mengerti. Kenapa aku bahkan tidak bisa mengawasi seseorang? Apakah kamu pergi sendirian? Apakah kamu bilang kapan kamu akan kembali? Orang tua itu ingatannya buruk belakangan ini. Jika kamu pergi keluar, aku khawatir dia tidak akan menemukan jalan pulang, Pak. Aku sudah melihat video Jiang Chun. Ayahmu pergi sendiri. Aku sudah melaporkan kasusnya. Aku hanya khawatir dengan jantung ayahmu. Jika ada yang salah itu akan jadi masalah. Aku akan menuangkan air dan obat untuk orang tua itu. Tapi ketika dia berbalik dia sudah pergi. Ketika orang tua itu sakit, aku bahkan tidak bisa mengawasinya. Dokter An bilang jantung orang tua itu tidak baik. Aku khawatir ayahku akan terkena serangan jantung. Ayah itu tidak akan benar-benar terjadikan. Tidak bisa menunggu. Ayah tidak dalam kondisi baik dan tidak bisa pergi jauh. Perhatikan sekeliling kita dengan hati-hati, oke? Aku akan pergi dengan Boer. Boer sedang makan malam di rumahku tadi. Kakiku lemas saat ditelepon. Aku khawatir tidak aman baginya untuk menyetir. Aku mengirimnya. Mr. Jiang, biarkan aku menemani Boer mencarinya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bibi, mari kita pergi bersama. Oke, aku akan menyetir. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Aku memasang beberapa pemberitahuan orang hilang di internet. Mungkin seseorang akan melihatnya. Oke, ini seharusnya menjaga seseorang. Ayah sudah kembali. Hubungi aku segera. Kamu mengerti. Bagaimana jika ayah terkena serangan jantung sendirian? Ayahmu memakai pil penyelamat jantung cepat, dan dia tidak bisa melakukannya. Tapi otaknya masih jernih, seharusnya tidak ada masalah. Jangan menakuti dirimu sendiri. Halo? Oh sayang, awal musim gugur. Lau Liu, kenapa kamu? Terakhir kali kamu memintaku untuk menanyakan tentang orang itu. Saya benar-benar mencari tahu untukmu. Orang ini? Apakah mereka benar-benar pasien kita?
Benar? Yang di belakang, dia adalah anak kembar. Loh ah, apakah kamu yakin itu dia? Tepat sekali, dokter anak kita. Saya sering membawanya untuk melihat anak-anak. Oh, saya mengerti. Oh, Tara Lalu, Hei dan saya. Ngomong-ngomong, biar saya tanya tentang kondisi anakmu. Salah satu anak mengalami serangan jantung yang sangat parah. Penyakit? Sudah stabil. Jangan khawatir tentang ini. Terima kasih. Ini telepon siapa? Apa ayah menemukannya? Tidak. Seorang kolega lama. Ayo kita ke sana dan lihat. Oke. Tidak terlambat untuk memberitahuku sekarang. Kamu yang bilang, ayah ada apa? Nyonya Jiang, saya tidak mengerti maksud Anda. Selama ini saya merasa ada yang tidak beres dengan ayah. Dokter sudah bilang, ayah hanya mengalami efek samping dari stroke ringan. Meskipun sulit untuk bergerak, bukan berarti saya tidak ingat apa yang saya katakan atau lakukan. Kamu yang bilang, apakah kamu memberinya obat? Apa yang tampaknya menjadi masalah? Bagaimana mungkin? Semua obat diberikan oleh Dokter An. Saya tidak tahu apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu ayah kamu selalu merawatnya. Oke. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tunggu Jiang Chun kembali. Saya akan menyuruhnya bertanya dengan baik. Tidak apa-apa kalau ayah baik-baik saja. Kalau ada sesuatu, lihat apakah dia akan membiarkanmu pergi. Sungguh bukan urusanku. Si kakek pergi sendiri. Bukan urusanmu. Menurutmu Emura akan percaya? Menurutku, kamu pasti malas. kalau tidak, Bagaimana bisa bahkan kapan si kakek pergi? Kamu tidak tahu? Bu Jiang, aku tidak akan malas. Demensia si kakek semakin parah. Aku juga tidak bisa mengawasinya. Maaf? Kamu bilang ayah demensia. Jadi apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Sebenarnya, si kakek menderita Alzheimer. Aku tidak bisa melihatnya sebelumnya, tapi semakin parah dalam beberapa bulan terakhir. Hal-hal datang dan pergi, dan dia sering lupa. Apakah Jiang Chun tahu? Hanya Dokter An yang tahu. Begitu katanya. Si kakek tidak ingin ada yang tahu. Aku tidak boleh memberitahumu. Bu Jiang, aku pekerja paruh waktu. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sungguh bukan urusanku. Oh, aku mengerti. Tenang saja, pergi kerjakan tugasmu. Ani Q lagi. Apa yang dia coba lakukan? Datang ke Bo dan makan seadanya. Aku tidak makan apa di rumah Sheng Kamu tidak boleh kelaparan. Aku tidak nafsu makan. Sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu di mana ayahku. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir. Aku akan menemanimu mencari. Tidak bisa menemukannya sampai kamu menemukannya. Tapi kamu bilang aku. Apa ayahku tidak makan sehari? Berhenti memikirkannya. Halo? Ya, aku sudah mengirim pemberitahuan orang hilang. Ayah menemukannya. Oke, aku akan segera ke sana. Apa tante melihat kunci mobilku? Bukankah kamu melihatnya? Benar? Ini kunci, Pak. Berikan padaku. Silakan terus lurus.
Sudah sampai dekat tujuan. Maaf, telepon yang Anda hubungi dimatikan. Ada siapa di sini? Tidak salah. Orang-orang keluar dari mobil. Bukan Jiang ini adikmu. Katakannya duluan. Informasimu yang salah. Tidak ada hubungannya dengan aku. Halo, Hei, aku lihat mobilnya. Diparkir di pinggir jalan. Kamu di mana? aku di hutan. Hutan mana? Aku melihatmu. Kamu berhenti bergerak. Hei, aku di sini. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Ah, apa sakit biar aku lihat. Oh sayang, Pergelangan tangan sakit. Di mana lagi? lutut. UPS lutut. Bukankah aku menaruhmu di panti jompo? Segera setelah aku kembali. Pengasuh bilang kamu buru-buru keluar. Aku pikir ada apa. Untungnya aku mengikuti navigasi mobilku dan membawamu ke sini. Apa lagi? Ya? Apa ayah sudah ditemukan? Tidak, kamu bilang tidak apa-apa. Lihat kamu terluka. Eo, Oh jangan khawatir, aku akan mencari ayah dulu. ayah belum menemukannya. Bagaimana dengan Tante F? Tante tekanan darahnya naik di tengah jalan. Aku mengantarnya kembali ke panti jompo. Kenapa naik? Aku akan naik. Aku bisa jalan. Berikan tanganmu. Pergi sana. Sepertinya kamu lebih baik menurunkan aku. Aku akan pergi sendiri. Pegang erat. Apa kamu siap? Baiklah, Aku akan mengantarmu kembali. Aku akan pergi ke ayah lagi. Ayo pergi. password sudah diubah. Apa itu ulang tahunnya?
Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku akan membuatmu menyesal. Jiang Jiangwo, 30 tahun. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Berapapun yang aku bayar untukmu. Berapa banyak pengorbanan yang telah aku lakukan untukmu. Hanya dia di hatiku. Hanya karena Jiang Chun adalah anakmu dan anaknya. Kamu meninggalkan semua warisanmu untuk Jiang Chun. Bagaimana dengan Boer? Apa yang harus aku lakukan? Aku juga anak kandungmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memperlakukan Volku seperti ini. Jiangwo. Wah, istirahat apa ini? Sudah waktunya minum obat kan? Benar? Ayo kita kembali. Kenapa aku di sini? Kamu bilang mau datang menemuinya. Apa kamu punya? Itu tidak mungkin. Aku tidak ingin menemuinya. Dia juga tidak mau. Kenapa menemuiku? Mereka semua sudah pergi. Ayo. Cinta kamu. Ayahmu sudahlah bergulat. Kalian semua sudah tidur, ayo pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak akan kembali. Aku ingin berada di sini bersama ayahku. Tidak ada gunanya kamu tinggal. Kembalilah tidur. Tunggu sampai ayahmu bangun besok. Bibi, di mana kamu menemukan ayah? Sebelumnya ayahmu bilang dia ingin pergi ke rumah lama untuk melihat. Aku ingin mencoba keberuntungan. Tidak menyangka dia ada di sana. Ayah, benar-benar. Katakan saja kamu ingin pergi ke rumah lama dan katakan. Kenapa tidak kabur sendiri? Dia bahkan tidak menelepon. Orang menjadi rindu ketika mereka semakin tua. Selain itu ayahmu juga takut kamu akan khawatir. Bibi Han, apakah kamu yakin? Apakah ayah benar-benar hanya pergi ke rumah lama karena keinginan sesaat? Apalagi yang bisa terjadi? Bibi, kapan kamu akan tiba? Untuk memberitahu kami tentang penyakit ayah. Qin Yingsu, apa yang kamu cari? Aku tidak mencari kesalahan. Aku hanya berpikir kamu berhak tahu. Kesehatan ayah sedang bermasalah. Dia menderita Alzheimer. Apa yang kamu bicarakan? Apakah ayah Qin Yingsu tidak cukup baik untukmu? Kamu masih harus mengutuknya seperti ini di belakangku, aku tidak punya. Aku serius. Jika kamu tidak percaya, tanya Bibi An. English Su. Aku tidak tahu apa yang kamu dengar. Tapi aku bisa memberitahumu sekarang. Ayahmu dalam kondisi sehat. Sebagai dokter ayahmu, aku tahu situasinya lebih baik dari siapapun. Baiklah, jika kamu tidak mengakuinya, kita bisa bawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Qin Yingsu,
Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya rumah keluarga Jiang ya? Apa yang aku katakan tentang keluarga Jiang tidak dihitung. Najiang Village katakan padaku. Dia ayahmu. Tidakkah kamu ingin tahu tentang kondisi kesehatannya? Jiang Chun? Kamu juga tidak percaya padaku. Bibi Goan melihat kami tumbuh besar. Wanita ini hanya beberapa hari di rumah Jiang. Kenapa kamu percaya dia dan bukan Tante An? Fenger, ketika ayah bangun besok, kami membawa ayah ke rumah sakit. Cek kakak. Ini keputusan saya. Jiang Chun? Jadi kamu pikir aku menyembunyikan kondisiku? Pengobatan tertunda. Tapi apa untungnya buat saya? Tante, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Saya juga peduli dengan kesehatan ayah. Jika itu benar-benar candu, dia terlalu banyak berpikir. Jika dia peduli itu yang terbaik. Tapi jika kamu benar-benar sakit, apakah kamu masih perlu pengobatan dini? Dia ayahku. Dan kamu hanya dokter keluarga kami. Tidak ada yang lain. Ayah? Ayah. Aku menyuruh Yigu menyembunyikannya darimu. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Hideki benar. Aku menderita penyakit Alzheimer. Ditemukan setahun yang lalu. Aku meminta Yisiu untuk tidak memberitahumu. Ayah, kenapa kamu? Aku hanya tidak ingin kamu melihatku dengan demensia. Aku Jiang Jiangwo, telah berkecimpung di dunia bisnis sepanjang hidupku. Tidak pernah dianggap sebagai lelucon. Aku tidak ingin dianggap sebagai bahan tertawaan ketika aku datang. Tapi kamu harus bekerja sama dengan pengobatan. Tidak. Hanya punya Yukio. Ayah? Maaf? Aku bersumpah tidak akan membuatmu marah lagi. Oh, jangan khawatir. Ayah tidak bisa dikalahkan begitu saja kan? Selama kamu patuh. Ayah juga bersumpah padamu. Aku pasti akan bertahan. Lalu bangun untuk melihatmu menikah dan punya anak. Aku tahu ayah selalu mengatakan ini. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan di masa depan. Ahahaha. Ayah. Selama kamu sehat. Lukanya parah. Harus ke rumah sakit. Gak apa-apa, cuma keseleo. 2 hari lagi pasti sembuh. Ayo, disinfeksi dulu. Kalau besok masih sakit, kamu harus ikut aku ke rumah sakit. Mengerti. Sabarlah, sebentar lagi selesai. Hei, biar aku yang lakukan. Tahan. Kamu lahir untuk ayahku. Jadi jangan sungkan sama aku. Ini yang harus aku lakukan. Apa kamu dan Kinsu selalu seperti ini? Dulu dan sekarang. Tidak. Aku gak tahu kenapa dulu hubungan kita gak baik. Tapi sekarang aku rasa kita bisa lebih baik. Meski aku sekarang amnesia. Tapi mulai sekarang kita harus lebih jujur. Gimana caranya jujur? Ya misalnya kamu punya masalah. Kita berdua ngomong. Lalu kita selesaikan masalahnya bersama. Bukannya itu yang seharusnya dilakukan pasangan. Sang Ran. Aku punya pertanyaan di hati yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kamu jawab dengan jujur? Pertanyaan apa? Gak ada. Istirahatlah dulu. Jangan sampai luka terkena air. Kakak. Aku percaya kamu dan Jiang Chun akan sangat bahagia di masa depan.